Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman yang diberkati oleh Tuhan? Saya percaya kita dalam lindungan Tuhan, kita dalam penyertaan dan penjagaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Nah, saat ini kita kembali lagi di channel Ruben Raha. Saat ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Nah, judul tema kebenaran kita pada saat hari ini yaitu mencari damai dalam waktu Tuhan. Sekali lagi, tema kita pada saat ini yaitu mencari damai dalam waktu Tuhan. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, nas kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini yaitu terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, nas kita pada saat sore hari ini yaitu dari Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan begini kebenaran firman Tuhan. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Aku memberikan itu bukan seperti yang diberikan oleh dunia kepada kamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, tema kita tadi yaitu mencari damai dalam waktu Tuhan. Artinya apa? Ada damai di dalam Tuhan. Tuhan sendiri memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Nah, setiap orang pasti pernah merasa gelisah. Dan setiap orang pun pasti pernah merasa kehilangan damai sejahtera. Terutama di saat kita menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar untuk mencari damai bukan dari dunia ini. Kita diajar untuk mencari damai itu bukan berasal dari dunia yang ditawarkan oleh dunia ini. Melainkan apa? Melainkan firman Tuhan mengajarkan kita untuk mencari damai itu, yaitu dari Tuhan itu sendiri. Karena kenapa? Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, damai itu datang pada waktunya ketika kita percaya kepadanya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita yang tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana dengan kita yang tidak memiliki damai sejahtera pada saat ini? Nah, teman-teman semua yang akan bisa menjawab hal ini. Karena kenapa? Kalau kita tidak memiliki damai saat ini, itu artinya bahwa kita masih belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang yaitu kapan damai itu datang dalam hidup kita? Kapan sih damai itu datang? Mungkin saat ini kita sedang berdoa kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita benar-benar meminta damai itu dari Tuhan, tapi kita tidak memperolehnya sama sekali. Nah, tadi saya katakan bahwa kita mencari damai itu bukan dari dunia ini, melainkan dari Tuhan. Karena kenapa? Tuhanlah sumber dari damai sejahtera itu. Nah, sekarang kita masuk dalam poin-poin firman Tuhan. Yaitu kapan damai itu datang dalam hidup kita. Seringkali kita bertanya dalam diri kita, Tuhan sudah berkata damai sejahtera itu dari Tuhan. Damai sejahtera itu berasal dari Tuhan. Tetapi kapan damai itu datang di dalam diri kita? Saat ini saya akan memberikan 3 poin, mungkin secara singkat saya akan sampaikan. Yang pertama, kapan damai itu datang dalam hidup kita? Yang pertama, damai datang ketika kita berserah. Nah, kadang kita kehilangan damai karena kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Tuhan mengingatkan kita untuk menyerahkan segala beban kita kepadanya, sebab Dia peduli kepada kita. Di dalam 1 Petrus ayatnya pasalnya yang ke-5 ayat ke-7 jelas dikatakan di sana, yang dimana ketika kita berserah, kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sehingga hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Ini kuncinya. Kalau kita mau damai itu datang di dalam diri kita, ya kita mau harus berserah. Berserah artinya apa? Yaitu tidak mengandalkan diri kita sendiri lagi, tidak mengandalkan kemampuan kita lagi. Seringkali kita seperti itu. Kita menginginkan damai, tapi kita masih membanggakan diri kita. Kita masih mengandalkan koneksi-koneksi kita di luar. Kita mengandalkan harta kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan apa yang kita miliki. Padahal di dalam Yeremia pun jelas dikatakan di sana,
orang yang mengandalkan kekuatannya itu akan binasa, tidak akan memiliki kehidupan, tidak akan memiliki damai itu. Nah, kalau kita mau damai itu datang di dalam diri kita, poin yang pertamanya itu damai itu datang ketika kita mau berserah kepada Tuhan, ketika kita mau benar-benar berdoa dan menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Poin yang kedua, kapan damai itu datang? Damai terjadi ketika kita menunggu waktu Tuhan. Artinya apa? Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Kalau teman-teman coba lihat nanti di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11 di sana. Artinya Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tetapi seringkali kita tergesa-gesa dan kehilangan damai karena ingin segala sesuatu terjadi sesuai waktu kita. Ketika kita menunggu Tuhan dengan iman, hati kita akan dipenuhi dengan ketenangan dan pengharapan. Artinya damai itu datang di saat kita mau menunggu waktu Tuhan. Terkadang kita itu sulit untuk menunggu. Bukan cuma di dalam Alkitab, dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kalau kita disuruh untuk menunggu, mungkin ini adalah pekerjaan yang paling sulit untuk kita lakukan, itu untuk menunggu. Tetapi saya mau jelaskan, atau saya mau tegaskan saat ini, yaitu waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Asalkan apa? Asalkan kita mau sabar untuk menanti waktunya Tuhan. Kalau kita mau menunggu waktu Tuhan, percayalah dan yakinlah, damai itu akan ada di dalam diri kita. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir, yaitu damai itu hadir melalui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan damai sejahtera. Yang dimana saat kita membaca dan merenungkan firman-Nya, Dia menuntun kita untuk memahami rencananya. Di dalam Mazmur pasal yang 119 ayat 165 mengatakan, besarlah damai sejahtera bagi orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Artinya apa? Damai itu datang melalui firman Tuhan. Kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, kalau kita mau membaca firman Tuhan, kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, percayalah, damai sejahtera itu akan menjadi milik bagian kita. Toh bagaimana kita memiliki damai kalau kita saja malas untuk membuka Alkitab? Bagaimana kita memiliki damai kalau kita malas mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita mau memiliki damai sejahtera kalau kehidupan kita saja masih jauh dari harapan Tuhan? Karena kenapa? Jelas di dalam Mazmur tadi dikatakan, besarlah damai sejahtera bagi orang-orang yang mencari Taurat-Mu, mencintai Taurat-Mu. Artinya, di saat kita mencintai sesuatu, pasti apapun akan kita lakukan. Sesibuk apapun pasti kita akan lakukan. Begitu juga di saat kita mencintai Taurat Tuhan, di saat kita mencintai firman Tuhan, sesibuk apapun kita akan menyempatkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, teman-teman yang berkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan tidak saya panjang lebarkan. Artinya apa? Poin terpentingnya di sini yaitu kalau kita mau menanti atau kalau kita mencari damai dalam waktu Tuhan, kita harus melakukan poin-poin yang ketiga tadi. Yang pertama yaitu damai datang ketika kita berserah. Yang kedua, damai terjadi ketika kita menunggu waktu Tuhan. Dan yang ketiga, damai hadir melalui firman Tuhan. Nah, teman-teman, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita pertanyakan di dalam diri kita saat ini. Sudahkah selama ini kita mencari damai di dalam Tuhan? Atau masihkah kita berusaha mencarinya dari dunia yang penuh ketidakpastian? Ingatlah bahwa damai sejati hanya ditemukan ketika kita mengandalkan Tuhan dan percaya pada waktunya. Itulah sebabnya firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah sumber damai sejahtera kami. Ampuni kami ketika kami lebih sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ajari kami untuk berserah, menunggu waktu-Mu dan mendekatkan diri pada firman-Mu. Penuhi hati kami dengan damai-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, teman-teman yang sudah menyaksikan video renungan ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.